Selamat pagi, Shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ibadah hari ini. Mari kita siapkan hati untuk kita memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan dimuliakan dan setiap kita diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memulai, saya memberikan kesempatan bagi kita sekalian untuk masing-masing bersatu. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan Engkaulah kekuatanku. Kembali kami bersama-sama pada hari ini Tuhan, datang hampiri takhta anugerah-Mu. Kami ingin beribadah, kami ingin memuji nama-Mu. Roh Kudus untuk gerakkan kami. Biarlah hari ini pujian dipersembahkan dari hati yang tulus ikhlas naik membumbung tinggi di hadapan-Mu. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah.
pujian naik membumbung tinggi di hadapan-Mu. Terimalah setiap ucapan bibir kami yang memuliakan Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami. Biarlah nama-Mu ditinggikan, diagungkan dan kekal sampai kekal. Nama-Mu besar, nama-Mu ajaib. Terima kasih. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Biarlah hari ini kami memuji-Mu dengan pimpinan Roh-Mu. Terimalah pujian kami, terimalah pelayanan kami, ibadah kami hari ini. Kepujian dan keagungan kami nama-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Inilah pernyataan kami di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami sampai dengan hari ini. Kalaupun hari ini kami ada bersama-sama, berdiri tegak di hadapan-Mu, semuanya karena Tuhan. Karena itu kami mempersembahkan segala hormat, pujian, syukur, dan terima kasih hanya kepada-Mu. Kami akan beribadah, kami akan bersukacita, kami akan bergembira hari ini di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau arahkan kami. Biarlah hari ini kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mohon urapan-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Biarlah pelayanan hari ini dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan diberkati. Ibadah kami pada pagi hari dari awal, pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kami buka hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Shalom. 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 Yang bersukacita lambaikan tangannya. Kita percaya kita rindu untuk memuji dan mengenal Tuhan. Amin. Salami saudara nanti kita melakukan ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian Allah satu. Yang tak pernah
tiba saatnya. There is no
Mengenal ya Tuhan bahwa Engkau baik, bahkan sangat baik bagi kami. Sekalipun mungkin kami menghadapi pergumulan dalam hidup ini, tapi satu hal yang kami tahu ialah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala situasi yang kami alami untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu mampukan kami untuk memahami rancangan-Mu, mampukan kami untuk mengerti akan keadaan yang Tuhan izinkan untuk kami lalui. Dan biarlah kami tetap setia dan beriman kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa di ujung kesulitan itu Tuhan menyiapkan sesuatu yang membuat kami takjub, membuat kami bangga, membuat kami heran. Terima kasih, terimalah setiap puji-pujian kami hari ini. Biarlah hari ini Tuhan ditinggikan. Tuhan berkenan atas pujian kami, lagu-lagu kami, yang merupakan pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Hari ini kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon biarlah Tuhan Engkau berkenan berbicara kepada kami. Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan maksud-Mu melalui firman Tuhan hari ini. Sehingga kami diberkati, kami dibekali, kami bertumbuh, dan kami semakin mengasihi Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu, supaya melaluinya firman-Mu dapat ditaburkan hari ini. Inilah kami, Roh Kudus pimpin kami. Biarlah kami mampu memahami, mengerti firman-Mu, dan kami juga disanggupkan untuk melakukannya dalam hidup ini. Berbicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Baik, mari saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 24. Ya, kita akan baca secara silih berganti dari ayat 19 sampai dengan ayat 24. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Puji Tuhan, demikian jawab pembacaan kita. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu sekalian, kita akan mempelajari atau merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, yaitu utusan Kristus yang kredibel. Ya, utusan Kristus yang kredibel. Ya, kita lihat bahwa firman Tuhan ini adalah merupakan tulisan atau penyampaian Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Filipi, di mana dia berencana untuk mengutus atau mengirim Timotius kepada sidang jemaat di Filipi untuk mengetahui keadaan mereka, mengunjungi mereka, meneguhkan dan menguatkan mereka. Tentunya ialah bahwa sebagai utusan, Paulus mengenal benar siapa Timotius. Ya, karena itu memang mereka sangat dekat. Paulus tidak hanya mengenal Timotius secara pribadi, tetapi juga mengenal latar belakang siapa
Timotius, bahkan keluarga daripada Timotius. Itulah sebabnya hal itu kita bisa temukan di dalam pernyataan Paulus dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Jadi Paulus mengenal baik Timotius, neneknya, ya, mamanya, bahkan juga neneknya, ya. Jadi saya rasa bahwa pengenalan ini bukan hanya 1-2 hari atau 1-2 tahun, ya. Nah, kita di sini rata-rata kita saling mengenal 20 tahun, ya, 20 tahun. Ya, walaupun mungkin dalam perjalanan ya Pak Yaman mungkin kurang lebih 10 tahun ini, ya. Tapi kalau dengan Ibu Pri saya sudah 30 tahunan, Pak. 30 tahunan. 30 tahunan, ya. Ya, sama sejak di Ya, Pak Bin, ya, kita sudah berarti ya sebelum anak-anak lahir itu ya. sudah saling kenal, ya. Jadi sudah cukup lama, ya. Ya, paling tidak ialah bahwa dalam relasi Pak Agus belasan tahun, ya. Ya, hampir 20 tahun, 20 tahun. 20 tahun lebih juga. 10 tahun. Ya. Jadi ya kita bukan baru. Berarti bahwa kita sudah saling mengenal satu dengan yang lain, ya. Itu ya mengenal karakter, bagaimana, ya. Ibu Pri tahu kalau saya marah seperti apa, atau saya tersinggung ya seperti apa. Ya, demikian pun juga sebaliknya. Kita sudah saling mengenal. Tapi ya justru dari situlah kita ya saling rekat antara satu dengan yang lain. Saling memahami, saling mengerti, ya. Nah, Paulus juga ini mengenal benar siapa Timotius. Karena itu atas pengenalan ini maka dia memberikan kepercayaan penuh kepada Timotius, ya. Paulus mengutus Timotius kepada sidang jemaat di Filipi. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang ihwalmu. Jadi walaupun Paulus ada rencana bahwa satu saat nanti setelah perkaranya, ya waktu itu sebenarnya Paulus sementara mengurus persoalannya karena ia naik banding ke Roma, ya, dia ditangkap, dia didakwa, ya oleh karena memberitakan Injil, dan dia naik banding ke Roma. Lalu dia berpikir bahwa setelah selesai masalahnya maka dia akan mengunjungi mereka di Filipi, ya. Tapi ya sebelum dia ke sana dia mengutus Timotius. Nah, Bapak Ibu, utusan Kristus yang kredibel. Utusan Kristus yang kredibel adalah utusan Kristus yang dapat dipercaya, ya. Layak untuk diyakini. Kredibel itu adalah di dalam kata itu menyangkut mengenai kualitas, kapabilitas, ya. Kapabilitas itu dia memiliki sumber daya, dan itu dipahami, dimengerti, dikenal oleh Paulus di dalam diri Timotius. Juga punya potensi diri untuk menjalankan tugas tertentu. Jadi Timotius itu lagi tidak meragukan, ya. Jadi tidak ada keraguan lagi pada Paulus untuk mengutus dia, ya. Sangat kuat untuk menimbulkan kepercayaan. Jadi memang ini tugas dari Kristus kepada Timotius untuk diutus kepada sidang jemaat di Filipi. Bapak Ibu dan Saudara, seperti apa utusan Kristus yang kredibel itu? Yang pertama ialah bahwa seorang utusan Kristus yang kredibel memiliki kemampuan bekerja sama, melayani secara tim. Hal itu diungkapkan oleh Paulus dalam ayat yang ke-20a. Karena tak ada seorang padaku yang sehati, yang sepikir dengan aku. Ya, karena lamanya relasi atau hubungan itu mereka saling mengenal, maka Paulus juga memiliki penilaian secara spesifik terhadap pribadi Timotius ini. Bahwa Timotius itu memiliki kemampuan bekerja sama, ya. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir. Tentunya ialah bahwa yang menjadi standar atau ukuran
dalam kebersamaan Paulus dengan Timotius, bukan maunya Paulus, bukan juga maunya Timotius, tetapi apa yang terbaik menurut Tuhan. Amin. Ini pun juga dalam kebersamaan kita sebagai sebuah jemaat, sebagai tim pelayanan. Kita tidak mau berangkat atau membangun kebersamaan itu atas mau saya, atas kepentingan saya, atas inisiatif saya. Tetapi standar atau ukuran yang membuat kita bertemu di tengah-tengah adalah apa yang terbaik menurut Tuhan. Rusaknya kerjasama, rusaknya tim ketika seseorang menentukan standar dan maunya sendiri. Maunya senior, maunya junior, maunya atasan, maunya bawahan, maunya dia. Itu akan menjadi masalah. Tetapi kalau maunya Tuhan, itulah yang terbaik bagi saya, bagi siapapun. Karena kita terpanggil melayani, kita terpanggil untuk bekerja sama atas dasar standar atau ukuran Kristus. Nah, itulah sebabnya sekali lagi bahwa dalam kerjasama pelayanan apapun, maka hal yang paling penting ialah bukan karena keinginan kita, bukan karena kepentingan kita, bukan karena hikmat kita, tetapi apa yang terbaik menurut Kristus. Yang merusak hubungan, yang merusak kerjasama, yang merusak tim adalah karena masing-masing menurut maunya sendiri. Benar ya Bapak Ibu? Tapi kalau maunya Kristus, maka itulah yang terbaik. Walaupun mungkin ketika keinginan saya, kepentingan saya belum terakomodir saat itu. Tapi kalau ini maunya Kristus, saya masih mau tetap bekerja sama. Saya masih mau bersama-sama. Ya, tapi kadang-kadang orang terlalu mengutamakan jalan pikirannya, mengutamakan perasaannya, mengutamakan egonya, lalu pada akhirnya merusak kebersamaan. Ya, sehati dan sepikir, itulah yang dinyatakan oleh Paulus tentang Timotius kepada sidang jemaat di Efesus, di Filipi. Karena tak ada seorang pun yang sehati dan sepikir. Saya rasa ini sangat sulit. Memang dalam kebersamaan, dalam bergaul setiap hari, tidak semua orang kita bisa cocok, bukan? Ya. Saya rasa bahwa Paulus dengan Timotius dalam hubungan mereka sudah melewati waktu, sudah melewati berbagai macam perhelatan kepentingan antara satu dengan yang lain. Mungkin juga ya mereka pernah miskomunikasi, mungkin mereka pernah berbeda, tapi mereka menaruh perbedaan itu dalam kotak, ya. Dan pada akhirnya mereka tetap menyatu. Bukan mengedepankan itu, perbedaan itu, lalu pada akhirnya merusak kebersamaan mereka. Baik itu Paulus maupun Timotius. Kalau saya mempelajari watak karakter Paulus ini sebenarnya cukup keras juga ya. Bapak Ibu bisa melihat karakter Paulus itu dalam tulisannya kepada sidang jemaat di Galatia. Ketika orang-orang Kristen di Galatia, mereka menerima suatu ajaran baru, yaitu ajaran Yudaisme tentang sunat. Paulus bilang apa? Ayo orang-orang Galatia yang bodoh, ya. Terkutuklah orang, ya. Biarkanlah mereka mengajarkan tentang sunat itu kepadamu, mengebirikan dirinya sendiri. Itu coba lihat dari diksi, pilihan-pilihan kata, itu sebenarnya cukup keras ya, cukup pedas kalau orang mendengarnya. Nah, itu berarti bahwa Paulus ini juga sebenarnya bukan orang yang diam-diam saja ya. Dia mungkin juga sedikit temperamen ya. Nah, dari pilihan-pilihan kata itu. Tapi walaupun demikian, kita akan lihat bahwa bagaimana Timotius tetap menerima Paulus itu sebagai senior, sebagai orang tua rohani, tetapi juga sebagai orang tua dalam relasi hubungan sosial. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika Paulus marah, tidak serta-merta Timotius langsung ngambek, ya, langsung putus hubungan, langsung pergi, tetapi dia tetap setia. Makanya Paulus berkata, karena tak ada yang sehati dan sepikir dengan dia, ya. Paulus memiliki pikiran yang sama dengan Timotius. Bapak Ibu, kita perlu sebagai utusan Kristus, kita harus memiliki watak dan karakter seperti ini. Kita harus tangguh. Bukankah hari ini
apalagi hidup manusia kecenderungannya semakin hari semakin enak. Tetapi ketika perasaannya, ketika pikirannya, ketika egonya, ketika kepentingannya tersentil sedikit, maka dia gampang untuk kecewa, gampang untuk merusak. Ya, saya lihat orang-orang sulit dalam hidup, mulai dari kecil mereka terbentuk dengan kesulitan yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang tangguh dalam perasaan. Benar ya Bapak Ibu? Ya. Tapi orang yang hidupnya terlalu enak, terlalu senang, terlalu sensitif dan cepat tersinggung, itu yang kita amati dalam kehidupan sosial. Nah, rupanya Timotius ini memiliki karakter yang kuat. Dia memahami dan menerima Paulus kurang lebihnya. Ya, kalau Paulus itu orang keras, dia terima. Dia adalah orang tua. Mau semarah-marahnya seperti apapun, dia adalah Bapak rohani saya. Ya, dia tidak cepat-cepat cari bapak rohani yang lain. Ya, dia adalah gembala saya. Mau marah seperti apapun, ya, tidak mungkin dia akan paling ya kalau dia marah ya marah hari ini saja, besok lagi sudah tidak, gitu kan? Makanya dia tidak simpan berhari-hari. Lalu karena itu ia meninggalkan Paulus. Makanya Paulus berkata, karena tak ada seorang pun yang sehati dan sepikir dengan dia. Bapak Ibu dan Saudara, tim pelayanan Paulus sebenarnya tidak hanya Timotius. Kalau kita membaca pada bagian-bagian tulisan Paulus yang lain, ada yang lain yang meninggalkan Paulus. Lalu mereka mencari kesenangannya sendiri, keinginannya sendiri. Lalu kemudian selain daripada memiliki kemampuan bekerja sama secara tim, hal yang kedua ialah ia memiliki kesungguhan dalam memperhatikan fokus kepentingan pelayanan atau pekerjaan. Dari kalimat yang tadi disambung dengan Paulus, ia sungguh-sungguh, ya, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Timotius memiliki kesungguhan dalam memperhatikan fokus kepentingan pelayanan atau pekerjaan. Kata sungguh-sungguh di situ sama dengan benar-benar, ya, dengan setia atau dengan tulus hati. Tidak sekedar, tidak main-main, tidak asal-asalan, tapi benar-benar memperhatikan fokus pelayanan. Memang sehati sepikir, bagian yang pertama tidak bisa dipisahkan dari bagian yang kedua ini. Ya. Ini akan terlihat dan ini merupakan kualitas daripada seorang pribadi utusan Kristus. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, mari kepercayaan apapun pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, dengan siapapun kita melayani, kita harus melakukannya dengan benar-benar. Kita harus melakukannya dengan setia. Kita harus melakukannya dengan tulus. Tetapi ini tidak serta-merta. Memang ini merupakan sebuah progres perjalanan panjang. Kita harus dibentuk dengan berbagai macam perbedaan. Kita harus dibentuk dengan berbagai kesulitan. Kita dibentuk dengan berbagai persoalan dalam kebersamaan itu. Dan kalau kita tetap setia, kita tetap bersama-sama, maka kita bisa melewati semuanya itu, dan pada akhirnya kita keluar menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh sama seperti Timotius ini. Ya, bersyukur bahwa Bapak Ibu yang sudah 20 tahun, walaupun kita berbeda, kita kadang-kadang miskomunikasi, tapi kita masih tetap bersama sampai dengan hari ini. Amin. Ya. Sekali lagi, ini adalah buah daripada perkembangan kita, buah daripada pertumbuhan kita. Ya, tapi kalau sedikit-sedikit, ya kita kemana-mana karena masalah tidak cocok, ya. Mau cari orang yang cocok di dunia ini di mana? Ya, kita harus mampu. Ya, kita tidak bisa mengubah orang lain. Yang harus berubah adalah kita. Kita tidak bisa mengubah keadaan. Yang harus berubah adalah kita. Amin. Toh buah atau hasil dari perubahan kita itu, ya, akan menempatkan kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak berubah,
Yesus pun juga pernah berkata, engkau tidak layak bagiku. Ya, orang yang layak adalah orang yang terus berusaha untuk lebih baik. Orang yang layak adalah orang yang sungguh-sungguh tetap memperhatikan atau memberikan prioritas utama kepada kepentingan Kristus. Yang ketiga, selain daripada mampu untuk membangun kerjasama secara tim, juga bersungguh-sungguh di dalam melayani. Maka hal yang ketiga yang dimiliki oleh seorang utusan yang kredibel adalah memiliki kesetiaannya. Dalam ayat 22a, Paulus berkata, menjelaskan tentang Timotius kepada sidang jemaat di Filipi. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Timotius memiliki kesetiaan yang luar biasa, ya. Dan kesetiaan itu bukanlah kesetiaan yang main-main, tetapi kesetiaan itu adalah kesetiaan yang teruji. Saya rasa bahwa ini tidak terlepas daripada apa yang saya jelaskan di depan tadi, bahwa tentunya ialah bahwa dalam kebersamaan mereka tidak setiap hari, tidak setiap minggu, tidak setiap bulan, tidak setiap tahun baik-baik saja. Pasti ada sesuatu yang mungkin ucapan, sikap daripada Paulus terhadap Timotius. Tetapi Timotius tidak ambil pusing itu. Mungkin sekedar dia katakan, Paulus ini gimana sih? Ya. Mungkin pernah mengucapkan seperti itu. Tapi pada akhirnya Timotius katakan, sudahlah. Ya. Yang namanya dia juga adalah manusia. Saya akan tetap setia kepadanya. Setia dalam pelayanan, setia terhadap Paulus. Inilah sikap daripada Timotius, sehingga benar-benar ia menjadi seorang pelayan yang kredibel. Bapak Ibu dan Saudara, apa korelasi, apa hubungan antara Timotius dengan kita? Timotius diutus oleh Paulus kepada sidang jemaat di Filipi. Lalu kita apa? Mari kita pahami dan kita mengerti bahwa pada dasarnya setiap orang percaya, termasuk kita, adalah utusan Kristus di dunia ini. Amin. Kita adalah utusan Kristus di dunia ini untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Timotius bekerja sama dengan Paulus. Bapak Ibu, ya dalam jemaat ini, tubuh Kristus ini bekerja sama dengan saya, bekerja sama dengan BPJ, saling bekerja sama antara satu dengan yang lain. Apakah sikap, apakah kemampuan untuk bekerja sama ini kita miliki? Apakah kesungguhan ini kita miliki? Apakah kesetiaan ini kita miliki? Kristus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menempatkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Buah apa yang kita miliki? Pastilah sifat-sifat, karakter-karakter yang tetap membuat kita, memberi penjelasan kepada kita bahwa kita adalah orang yang berkualitas, orang yang kredibel, yaitu memiliki kemampuan. Memiliki kemampuan untuk bekerja sama itu adalah salah satu buah daripada seorang utusan Kristus. Memiliki kesungguhan dalam melayani, itu adalah buah sifat karakter yang baik dari seorang utusan Kristus. Dan memiliki kesetiaan dalam melayani, itu adalah buah karakter daripada seorang utusan Kristus. Pertanyaan yang penting bagi setiap kita adalah, apakah kita utusan Kristus yang kredibel? Saya bisa tanyakan di samping kiri kanan. Boleh? Depan belakang. Apa kita adalah utusan Kristus yang kredibel? Ya, apapun tugas yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya, hari ini kita berada di sini, di dalam gereja ini. Apa kita pribadi-pribadi yang mampu untuk bekerja sama secara tim? Ya, mari kita memperhatikan apa yang patut, apa yang pantas. Ya, kalau kita, saya bersyukur bahwa ada 1-2 jemaat ketika tidak hadir di gereja, ada apa, saya tidak hadir minggu ini ya, saya ke sini. Tapi ada juga yang tidak kasih informasi 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, ya. Nah, saya rasa bahwa mari kita peka dengan nilai-nilai
Orang dunia saja ya tahu tata cara apa yang baik, bukan? Ya, apalagi kita orang percaya punya Roh Kudus yang menuntun kita untuk bersikap apa yang pantas dan yang tidak pantas, apa yang baik. Mungkin itu bukan persoalan-persoalan besar, kita anggap itu persoalan-persoalan sepele, tapi sebenarnya apa yang kita lakukan itu telah menjelaskan kepada kita siapa sebenarnya kita. Kita punya nilai-nilai kepekaan dalam diri kita atau tidak? Ya, kita ingin menjadi orang hebat, ya. Orang hebat itu tidak dimulai dengan hal-hal yang hebat. Orang hebat tentunya ia mulai dari bawah. Ia memperhatikan apa yang baik, ia memperhatikan apa yang benar dalam hubungan sosial seperti apa. Karena itu mari kita memperhatikan hal seperti itu. Dan ingat bahwa kita tidak mewakili diri kita sendiri ketika kita hadir di dunia ini. Ketika kita hadir dalam pelayanan ini, ketika kita hadir dimanapun, kita menebarkan kebenaran, menebarkan seluruh kebaikan. Kita mewakili Tuhan karena Tuhan yang mengutus kita. Sekali lagi pertanyaan penting bagi kita. Sudahkah kita memiliki kemampuan bekerja sama melayani secara tim? Sudahkah kita sungguh-sungguh dalam memperhatikan fokus kepentingan pelayanan? Ya, jangan ada tugas lalu main pergi saja, tidak ada berita. Itu orang seperti itu tidak bertanggung jawab. Sudahkah kita memiliki kesetiaan yang teruji dalam pelayanan? Mari kita perhatikan hal ini, karena ini Allah merupakan bagian daripada kualitas kita sebagai utusan-utusan Kristus. Kalau Tuhan tidak mengutus kita, maka hari ini kita sudah tidak ada lagi. Kita ada di hari ini karena Tuhan masih mempercayakan kita untuk melakukan sesuatu baik kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Kiranya nilai hidup, nilai sifat, nilai pribadi, kualitas pribadi yang dimiliki oleh Timotius ini juga menjadi milik kita. Memang tidak secara otomatis, kita harus memahami, mengerti, kita berlatih untuk melakukannya. Walaupun kadang-kadang mungkin gagal, tapi pada akhirnya kita bisa. Dengan demikian, hidup kita sebagai utusan Tuhan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan terlalu manjakan diri, jangan terlalu utamakan ego, tapi utamakan Tuhan dalam hidup ini. Saya rasa bahwa kita bangga ketika satu saat kita ada di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan berkata sama seperti dua orang yang memperoleh talenta, yang satu 5 talenta, yang satu 2 talenta. Hai hamba, sabaslah hai hambaku yang setia, masuklah bersama-sama dalam kemuliaan bersama dengan Tuhanmu. Bukan kepada satu orang yang menerima talenta, kenyala dari hadapanku, hai kamu yang malas, yang tidak setia, dan pelaku kejahatan. Karena itu setialah, sebagaimana Kristus telah memberikan contoh dan teladan kepada kita. Dan Ia mau supaya sifatnya, karakternya kita miliki dalam pelayanan kepada Dia. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, musik ke depan. Ya, kita nyanyikan pujian katakan ku mau cinta Yesus selamanya. Biarlah pujian ini juga menjadi doa kita, kerinduan kita, supaya kita memiliki sifat dan karakter yang dimiliki oleh Timotius, mampu untuk bekerja sama, bersungguh-sungguh dalam melayani, sehingga Tuhan dimuliakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekarang katakan ku mau cinta Yesus. Ada kita semua berbangkit diri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Sekalipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Katakan, ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan. Katakan, ya Allah, ya Allah, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya katakan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa, inilah kerinduan kami pada hari ini. Ajar kami untuk mengasihi Tuhan. Ajar kami untuk mengabdikan hidup kami kepada Tuhan. Kami sadar bahwa kami ada sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Kami diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk membangun tubuh Kristus, untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya banyak diselamatkan datang kepada Kristus, dan tubuh Kristus tetap tegak berdiri, berkuasa untuk terus mengatur pelayanan penjangkauan jiwa-jiwa, sehingga dengan demikian namamu dimuliakan. Kami sudah belajar tentang sifat daripada Timotius. Ia memiliki kemampuan bekerja sama dengan Timotius, ia dengan Paulus. Ia memiliki kesungguhan dalam hal pelayanan. Ia juga memiliki kesetiaan yang teruji. Tuhan, tolong kami supaya apa yang menjadi sifat dan karakter daripada Timotius ini juga menjadi sifat dan milik kami, karena inilah kualitas yang Tuhan inginkan untuk kami miliki dalam hidup kami sebagai utusan-utusan Kristus. Roh Kudus, Engkau lanjutkan firman-Mu. Engkau ingatkan kami ketika kami mulai berjalan dengan pikiran kami sendiri. Tuntun dan arahkan kami supaya kami tetap berjalan lurus menuju tujuan Tuhan itu sendiri. Terima kasih, berkati firman-Mu dalam pikiran kami, berkati firman-Mu dalam batin kami, berkati firman-Mu dalam hidup kami. Kami akan melakukannya. Roh Kudus bantu kami untuk dapat hidup dalam firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, inilah doa kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Baik, silakan duduk. Kita memberikan persembahan. Saya akan yang bertugas, saya tunjuk Matthew. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pibahanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan yang maha Maha Setia Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas senjatamu. Terima kasih pagi hari ini, kami hamba bersyukur dan terima kasih atas firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Tiba kami saatnya untuk memberikan persembahan. Berkati setiap tangan kami beri Tuhan. Biarlah waktu dan segala apapun yang kami beri Tuhan dapat membantu pekerjaanmu di tempat ini, memperluas kerajaanmu, sehingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu kami bersyukur, kami siap memberi. Haleluya. Kita angkat pujian Oh Betapa Indah.
Mari saya undang kita semua berdiri. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Di penghujung ibadah kami siang ini Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur dan terima kasih hanya kepadamu. Karena kalau ibadah ini dapat berjalan dengan segala baik dari awal pertengahan hingga selesainya, semuanya karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Karena itu kami bersyukur dan berterima kasih. Kiranya firman-Mu hari ini, puji-pujian hari ini meneguhkan kami dan kami pulang dengan kekuatan dan sukacita baru dari Tuhan. Hamba terus terima kasih juga untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Tuhan kembalikan berkat-berkat secara khusus bagi semua kami yang melayani-Mu sebagai menajani firman. Hamba berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia. Kiranya Tuhan Engkau memberkati pengenalan kami akan Tuhan semakin hari semakin bertambah-tambah, dan biarlah kami boleh memperlihatkan itu dalam seluruh sikap kehidupan kami. Di mana saja Tuhan menempatkan kami akan terlihat dalam keputusan-keputusan kami, reaksi-reaksi kami terhadap setiap pengalaman hidup yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, yang Tuhan tetap pelihara sehingga kami terus membangun relasi itu semakin hari semakin indah, dan kehidupan rumah tangga kami akan mewujudkan pekerjaan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu dalam seluruh pergumulan hidup mereka. Kiranya Tuhan tolong sehingga mereka tetap beriman, berharap, bersandar kepada Tuhan. Kami mengucap syukur bersama dengan hamba-Mu Paradima, di mana dalam minggu ini Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Tuhan memberkati Paradima dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Juga memberkati istri Ibu Yuli, juga semua anak-anak mantu dan cucu-cucu. Tuhan juga berkati kehidupan rohani, berkati usaha pekerjaan, berkati kehidupan rumah tangga, dan apa yang menjadi harapan-harapan Paradima bersama keluarga, Tuhan nyatakan itu. Kami juga bersyukur bersama dengan anak kami Alicia, di mana Tuhan sudah tolong. Tuhan memberkati anak ini, biarlah bertumbuh menjadi besar, jadi anak yang takut Tuhan. Berkati kedua orang tuanya, Pak Jerry dan juga Ibu Anggi, supaya mereka tetap setia dengan Tuhan. Berkati juga usaha pekerjaan, berkati kehidupan rohani. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk seluruh jemaat Marturia dalam segala usaha dan pekerjaan. Tuhan Engkau memberkati apapun yang dikerjakan, sehingga menghasilkan ekonomi keuangan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, bahkan juga mempersembahkan buat Tuhan untuk mendukung pelayanan jemaat Marturia. Demikian pun juga Tuhan, kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang masih mencari pekerjaan. Tuhan Engkau memberkati supaya mereka menemukan pekerjaan yang sesuai, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Anak-anak kami yang bersekolah, yang menghikmat akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka naik kelas, lulus kuliah, selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga sudah menyiapkan profesi dan pekerjaan yang sesuai. Bapa di surga, yang berdoa buat jemaat yang lemah tubuh, sakit, mari Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu Ibu Asyu, hamba-Mu Ibu Yuli, hamba-Mu Ibu Marta, bahkan juga Bapak Ibu yang lain yang hari ini mereka mengalami pergumulan dengan kesehatan mereka. Mari Tuhan Engkau tolong mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat yang lain, yang berdoa untuk para diman yang ada di Jawa, Pak Koni yang ada di Bogor, Tuhan juga berkati Ibu Vivi yang ada di Amerika, juga untuk
Alvin, Ine, Tuhan Engkau berkati. Tirta, Claudia, Tuhan memberkati Claudia dalam mengandung. Tuhan Engkau tolong sehingga anak yang dapat dilahirkan dengan selamat sempurna, sehat, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ibu Agi yang ada di Jepang, Tuhan Engkau berkati. Bahkan juga Bapak Ibu yang lain yang kami tidak sebut nama mereka satu persatu, namun mereka berada di tempat yang lain. Tuhan Engkau menyertai dan berkati mereka, dan dalam waktu Tuhan kami bisa bertemu sama seperti pada hari ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk persiapan Natal. Tuhan Engkau berkati panitia, Ibu Pri bersama dengan teman-teman yang mengurus. Mari Tuhan Engkau tolong sehingga Natal ini dapat dipersiapkan dan dapat dilakukan, yang di dalamnya, melaluinya kami boleh memperoleh berkat rohani, kami diteguhkan bahkan dalam menghadapi tahun yang baru, tahun 2025. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja kemajuan Indonesia, baik tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau berkati gereja ini supaya menjadi wadah yang dapat menyebarkan Injil Kristus Yesus, yang dapat menjangkau banyak jiwa, yang dapat membimbing setiap orang percaya untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih kerjasama di antara gereja-gereja Tuhan Engkau berkati para pemimpin gereja. Kami juga berdoa buat penginjilan baik dalam negeri, luar negeri, penginjilan di kota, penginjilan di desa. Tuhan Engkau berkati. Kerinduan kami ialah supaya banyak jiwa dapat dimenangkan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Engkau memberkati alih pemerintahan, presiden dan wakil. Tuhan Engkau berkati supaya tidak terjadi sesuatu yang merugikan bangsa ini, tetapi boleh berjalan dengan baik sehingga bangsa ini terus maju ke depan. Kami sebagai warga Indonesia boleh menikmati sukacita daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemilihan kepala-kepala daerah, khususnya untuk di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Mari Tuhan Engkau tolong siapa calon-calon yang sementara ada yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang menentukan proses pemilu nanti pada bulan November. Tuhan Engkau tolong sehingga semua dapat berjalan dengan baik, menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kompeten, yang mampu untuk dapat memimpin masyarakat Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa untuk semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Biarlah Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam menjalankan tugas pekerjaan pada minggu ini, baik yang ada di Kota Bekasi, Jabodetabek, bahkan mungkin yang akan keluar kota. Dengan pesawat terbang, sertai mereka baik pergi maupun pulang, dan berikan keberhasilan dalam setiap beban tugas-tugas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk persembahan umat-Mu pada hari ini. Tuhan memberkati persembahan ini dan kembalikan berkat berlipat kali ganda buat seluruh jemaat-Mu, dan biarlah persembahan ini dapat mendukung pelayanan di tempat ini, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan bahkan menjadi kepentingan kami namun tak tersebut melalui doa ini. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan semuanya, karena kami buat doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus, nama yang Maha Kuasa. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-saleh. Haleluya, sama-sama kita katakan. Silakan duduk, kepada kita sudah selesai. Tuhan memberkati.
memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu datang. Shalom, selamat hari Minggu.